Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pagi ini kita kembali bertemu di pembelajaran IPA tema 7. Materi kita hari ini adalah tentang perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Berikut penjelasan materi hari ini. Tolong perhatikan baik-baik untuk nantinya kalian bisa menjawab soal dengan benar. Perhatikan foto kalian di rumah pada waktu bayi sampai dengan sekarang, baik dari bentuk ataupun ukurannya. Tentu mengalami perubahan atau perbedaan, bukan? Nah, kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Seperti yang Ibu bilang tadi, materi ini ada pada tema 7 muatan IPA kelas 6 SD tentang perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran berat badan yang tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya pada tahap bayi menjadi besar. Berikut akan kita bahas tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, tahap orok. Tahap orok ini adalah usia bayi yang baru lahir sampai 2 minggu. Kemudian yang kedua, tahap bayi, yaitu usia 2 minggu sampai dengan usia 2 tahun. Yang ketiga, tahap anak-anak, usia 2 tahun sampai dengan 11 tahun. Dan yang keempat adalah yang keempat adalah tahap remaja usia 11 tahun sampai 17 tahun. Ini disebut juga dengan masa pubertas. Kemudian yang kelima adalah tahap dewasa. Tahap dewasa ini usia 17 tahun sampai dengan 20 tahun. Di mana tahap ini mengalami pertambahan tinggi badan, sikap, dan sebagainya. Nanti akan Ibu jelaskan di akhir. Yang keenam adalah tahap masa tua, yaitu daya tahan tubuh berkurang, penurunan penglihatan, daya ingat, dan sebagainya. Nah, pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan itu memiliki dua perubahan, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Berikut akan Ibu jelaskan dua perubahan tersebut. Yang pertama, pubertas pada laki-laki, pada perubahan primernya ditandai dengan mulai diproduksinya sel sperma oleh testis. Sedangkan perubahan sekundernya ditandai dengan tumbuhnya jakun, rambut pada daerah tertentu, suara lebih berat, dan dada membidang. Ini sudah kita pelajari di tema 6 kemarin. Ini cuma pengulangan, jadi mengingat-ingat kembali. Begitupun pada masa pubertas untuk perempuan ada dua, perubahan primer dan perubahan sekunder. Pada perubahan primer untuk perempuan, yang pertama ditandai dengan mulai diproduksinya sel telur atau sel ovum oleh ovarium. Apabila sel ovum ini sudah diproduksi, maka akan terjadi yang namanya menstruasi. Artinya luluhnya sel ovum pada dinding rahim sehingga ada darah kotor yang keluar. Kemudian untuk perubahan sekundernya ditandai dengan tumbuhnya rambut pada daerah tertentu, suara menjadi lebih halus, pinggul dan payudara membesar. Nah, mungkin cukup itu dulu penjelasan dari Ibu. Nanti kalian buka kembali seperti biasa, di resume, diringkas video pembelajaran yang sudah kita pelajari, kemudian nanti dijawab link soal yang akan Ibu bagikan di grup tugas. Jika ada pertanyaan atau apapun yang kurang paham, boleh ditanyakan di WA grup tugas atau di Wapri ke Ibu. Nah, kemudian Ibu tetap seperti biasa berikan semangat buat kalian. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa sholat 5 waktu dan ngajinya, cuci tangan, pakai masker, dan terus. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.